Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Julfia dengan NIM 858307139. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang pencernaan makanan, yaitu struktur sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan berupa gambar sistem pencernaan dan seperangkat alat tulis. Berikut videonya. Pencernaan makanan adalah proses biologis di mana tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Proses pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu satu, pencernaan kimiawi adalah proses di mana makanan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim dan zat kimia lainnya. Proses ini mengubah makanan yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang kedua, pencernaan mekanik adalah proses fisik seperti menggertakkan gigi dan gerakan peristaltik saluran pencernaan. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Di sini ada 7 organ dan 3 organ pendukung pada sistem pencernaan manusia. Di sini akan kita bahas satu persatu dan kita urutkan satu persatu mulai dari mulut sampai dengan anus. Di sini ada sistem pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Nah, di mana makanan yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah oleh gigi, kemudian dicerna secara kimiawi oleh enzim yang berada di dalam air liur, yaitu enzim amilase. Yang kedua yaitu ada kerongkongan. Nah, di sini terdapat sistem pencernaan pada manusia yang kedua, kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan itu setelah makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna secara kimiawi serta dikunyah oleh gigi, maka sekarang adalah fungsinya dari kerongkongan untuk mengalirkan bahan makanan dari mulut ke lambung. Nah, jadi dengan bantuan gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan ke bawah. Nah, jadi di sini sistem pencernaan pada manusia yang ketiga yaitu lambung. Nah, di sini ada lambung. Lambung berfungsi sebagai penghasil enzim seperti enzim pepsin yang mengubah protein dari makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan berfungsi juga sebagai penghasil asam lambung. Nah, jadi setelah melewati lambung, makanan masuk ke usus halus. Nah, jadi makanan akan masuk ke usus halus. Di mana letak usus halus terletak pada di sini. Nah, jadi di dalam usus halus itu ada namanya usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, jadi di sini fungsi usus halus yaitu sebagai tempat utama untuk penyerapan nutrisi dan enzim pencernaan dari pankreas dan juga empedu yang membantu untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan juga protein. Jadi setelah dari usus halus, maka makanan akan melewati yang namanya usus besar. Nah, jadi di sini letak pada usus besar. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari usus besar itu untuk menyerap air dan juga mineral beserta membentuk tinja dari sisa makanan yang tidak tercerna. Selanjutnya, sesudah usus besar, makanan akan masuk ke dalam rektum. Nah, di mana di sini letak rektum. Nah, di sini letak rektum.
di mana rektum itu berfungsi untuk menampung fases sementara dan mengatur dorongan untuk buang air besar dengan mengirimkan sinyal ke otak. Jadi yang terakhir itu dari struktur sistem pencernaan pada manusia yaitu anus. Nah, di sini letak sistem pencernaan manusia pada anus. Jadi anus itu berfungsi sebagai pintu akhir bagi fases dari tubuh dan juga sebagai pertahanan terhadap infeksi. Nah, pada organ pendukungnya juga ada fungsi seperti di sini terletak yang namanya hati. Hati berfungsi untuk memproduksi cairan empedu yang membantu memecahkan lemak, memetaboliskan nutrisi, dan menyaring racun dari dalam darah. Nah, jadi di sini ada juga yang namanya organ pendukungnya yaitu pankreas. Di sini pankreas berfungsi menghasilkan berbagai enzim pencernaan penting yang membantu memecahkan karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Yang terakhir yaitu ada empedu. Nah, di sini letak empedu atau yang biasa disebut dengan kantong empedu. Nah, di sini dia berfungsi sebagai menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskannya ke usus saat dibutuhkan untuk mencerna lemak. Teman-teman, itu tadi struktur tentang sistem pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut, lalu masuk ke dalam kerongkongan. Ini membantu untuk mengalirkan makanan ke dalam lambung. Nah, kemudian setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, dibantu dengan enzim pankreas dan juga empedu. Nah, untuk mencerna karbohidrat dan juga protein. Nah, jadi makanan setelah ke usus halus dia akan ke usus besar. Nah, di dalam usus besar itu dia akan menampung fase sementara di rektum. Lalu di rektum dia akan mendorong sisa-sisa makanan dan dicerna melalui anus. Nah, itu tadi teman-teman video dari saya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.